Keputusan mengejutkan di menit terakhir. Patrick Kluivert gelar rapat tertutup dengan PSSI jelang TC Timnas Indonesia di Bali untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Asnawi Mangkualam dicoret dari daftar 32 pemain, digantikan Beckham Putra dari Persib yang tak disangka masuk skuad Garuda melawan Cina dan Jepang. Benarkah demikian? Simak baik-baik. Tak disangka, pelatih Borneo FC terkejut. Bukan main setelah Stefano Lillipali tiba-tiba dipanggil kembali ke Timnas Indonesia oleh Patrick Kluivert, padahal sang gelandang andalan baru saja jadi kunci di Liga 1. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pemanggilan mendadak? Ini yang menggemparkan jagat sepak bola tanah air. Berikut penjelasannya. Bukan sekadar veteran, Jordi Amat menolak, disebut uzur dan siap tempur di lini belakang Timnas Indonesia jelang duel maut lawan Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 meski usia tak lagi muda. Sang bek naturalisasi tegaskan dirinya masih lapar akan prestasi. Saya bukan datang ke sini untuk menikmati sisa karier, saya datang untuk bertarung demi Garuda. Pengakuan mengejutkan dari media Cina. Jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026, Cina akui tak akan mudah. Kalahkan Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, atmosfer mencekam, suporter fanatik dan performa Garuda yang meningkat. Jadi, alasan negeri tirai bambu waspadai ancaman serius dari anak asuh Patrick Kluivert. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Keputusan mengejutkan di menit terakhir. Patrick Kluivert gelar rapat tertutup dengan PSSI jelang TC Timnas Indonesia di Bali untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Asnawi Mangkualam dicoret dari daftar 32 pemain, digantikan Beckham Putra dari Persib yang tak disangka masuk skuad Garuda melawan Cina dan Jepang. Benarkah demikian? Simak baik-baik jelang babak ketiga. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Tim Nasional Indonesia melakukan manuver penting dalam persiapan tim. Pelatih kepala Patrick Kluivert kemungkinan akan mengadakan rapat intensif bersama jajaran pengurus PSSI untuk menentukan komposisi akhir skuad yang akan dipanggil mengikuti pemusatan latihan TC di Bali. Hasil dari rapat tersebut menciptakan kejutan besar. Bisa saja pencoretan nama Asnawi Mangkualam Bahar dari daftar 32 pemain serta pemanggilan gelandang muda Persib Bandung, Beckham Putra Nugraha. Apabila benar, rapat berlangsung secara tertutup di kantor PSSI, Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Exco PSSI Arya Sinulinga, Wakil Ketua Umum Zainuddin Amali, serta seluruh staf kepelatihan Timnas Indonesia. Agenda utama rapat adalah finalisasi nama-nama pemain yang akan disiapkan untuk menghadapi dua laga krusial melawan Cina dan Jepang dalam lanjutan kualifikasi. Mungkin menurut sumber internal PSSI, keputusan mencoret Asnawi bukanlah keputusan yang diambil dengan mudah. Patrick Kluivert bisa saja disebut telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap performa sang pemain dalam beberapa bulan terakhir, baik di level klub maupun tim nasional. Kami menilai Asnawi telah memberikan kontribusi yang luar biasa bagi tim selama bertahun-tahun, tetapi untuk fase penting seperti babak ketiga kualifikasi Piala Dunia ini, kami harus membuat keputusan berdasarkan kondisi terbaru dan kebutuhan strategi tim. Mungkin begitu kira-kira, kata Patrick Kluivert. Kluivert menekankan nanti bahwa pencoretan Asnawi bukan karena masalah kedisiplinan atau non-teknis, melainkan murni keputusan taktis. Ia ingin memberikan kesempatan kepada pemain-pemain lain yang dinilai lebih siap untuk mengisi peran penting dalam sistem permainan yang sedang dikembangkan tim pelatih. Sebagai gantinya, semoga saja Kluivert memanggil nama yang tak asing di dunia sepak bola nasional, Beckham Putra Nugraha. Pemain muda Persib Bandung itu dinilai menunjukkan performa impresif sepanjang musim ini dan dianggap siap untuk bersaing di level internasional. Beckham memiliki kualitas teknik yang tinggi, mobilitas yang bagus, dan kemampuan membaca permainan yang makin matang.
Kami ingin melihat bagaimana dia bisa berkontribusi dalam intensitas persiapan menuju laga-laga berat melawan Cina dan Jepang. Begitu kira-kira kata Kluivert. PSSI menyatakan dukungan penuh terhadap keputusan Kluivert. Dalam keterangannya, Ketua Umum Erick Thohir mengatakan bahwa profesionalisme adalah prinsip utama yang dijalankan dalam tim nasional saat ini. Kami ingin memastikan bahwa semua keputusan teknis berada di tangan pelatih. Pemain yang dipanggil harus sesuai dengan kebutuhan tim saat ini, bukan hanya berdasarkan nama besar, ujar Erick Thohir. Pemusatan latihan Timnas Indonesia di Bali dijadwalkan dimulai pada 26 Mei mendatang dan akan berlangsung selama 2 pekan. Dalam periode ini, pelatih akan memfokuskan pada taktik bertahan dan serangan balik cepat, strategi yang dipersiapkan untuk menghadapi tekanan tinggi dari tim-tim raksasa Asia seperti Jepang dan China. Cina dan Jepang sendiri dijadwalkan menjadi lawan Indonesia masing-masing pada 5 dan 10 Juni 2025 dalam lanjutan grup G kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga ini sangat krusial bagi Garuda yang menargetkan kejutan di ronde ketiga dan membuka peluang lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Keputusan mencoret nama besar seperti Asnawi bisa saja menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Meski demikian, kehadiran Beckham Putra membawa harapan baru, khususnya dari kalangan pendukung Persib dan publik yang menantikan wajah-wajah baru di tubuh tim nasional. Dengan waktu persiapan yang semakin sempit dan lawan yang semakin berat, langkah berani Kluivert ini menjadi pertaruhan yang menarik. Apakah keputusan ini akan memperkuat Timnas Indonesia atau justru menjadi bumerang? Jawabannya akan terlihat di lapangan saat Garuda menghadapi dua raksasa Asia dalam perjuangannya menuju panggung dunia. Bagaimana guys menurut kalian? Apakah kalian setuju Asnawi Mangku Alam dicoret oleh Patrick Kluivert? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Tak disangka, pelatih Borneo FC terkejut. Bukan main setelah Stefano Lillipali tiba-tiba dipanggil kembali ke Timnas Indonesia oleh Patrick Kluivert, padahal sang gelandang andalan baru saja jadi kunci di Liga 1, apa yang sebenarnya terjadi di balik pemanggilan mendadak? Ini yang menggemparkan jagat sepak bola tanah air. Berikut penjelasannya. Stefano Lillipali mendapatkan panggilan ke pemustaan latihan TC Timnas Indonesia. TC ini akan digelar mulai 26 Mei mendatang di Bali sebagai persiapan jelang lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert terlihat memiliki kepercayaan tersendiri setelah berani memanggil Lillipali untuk bertugas bulan Juni nanti. Pasalnya, sang pemain hanya tampil dalam 3 laga dari 10 pertandingan terakhir. Pengalaman Lillipali diprediksi menjadi alasan Patrick untuk pilihannya ini, sekaligus untuk menggantikan posisi Ragnar Oratmangoen yang absen. Pelatih Borneo FC Joaquin Gomez senang akhirnya Stefano Lillipali kembali mendapatkan peluang di Timnas Indonesia. Selain itu, mereka juga mengirimkan Nadao Argawinata untuk sektor kiper. Tentunya ini jadi kabar baik karena mereka bisa memberikan kontribusi untuk negara. Untuk Stefano akan belajar seperti bayi kembali sekarang, ujar Joaquin Gomez. Untuk Lillipali ini jadi kesempatan emas untuk kembali menunjukkan kualitasnya. Apalagi dia datang dengan koleksi 30 caps bersama skuad Garuda. Tentunya dia masih butuh waktu untuk melakukan adaptasi agar bisa kembali memberikan kontribusi maksimal. Saya sangat senang untuk Stefano. Sangat-sangat senang karena dia adalah anak yang sangat bagus. Dia sangat bekerja keras untuk bisa kembali karena dia tahu dia masih memiliki peluang, terangnya. Lillipali memang baru beberapa pekan kembali ke tim pasca mengalami cedera. Menurutnya hal tersebut bukan masalah karena sang pemain sudah mulai pulih. Selain itu dia memiliki waktu bersama timnas untuk bisa 100% siap bermain pada bulan Juni. Saya bangga melihat dia kembali ke lapangan dalam beberapa pertandingan terakhir. Itu hal yang bagus dan ditambah dengan panggilan tim nasional yang juga. Jadi kami berharap yang terbaik bagi mereka, terangnya. Joaquin menambahkan baik Lillipali dan Nadao akan fokus lebih dulu bersama Borneo. Pasalnya mereka masih memiliki 1 pertandingan terakhir melawan Persik Kediri pada Jumat nanti sebelum mereka berangkat ke timnas.
Mereka akan bersama kami terlebih dulu untuk mendapatkan 3 poin di hari Jumat. Setelah itu mereka akan fokus di tim nasional dan membuat klub dan kota ini bangga, tutupnya. Bukan sekadar veteran, Jordi Amat menolak. Disebut uzur dan siap tempur di lini belakang timnas Indonesia jelang duel maut lawan Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 meski usia. Tak lagi muda, sang bek naturalisasi tegaskan dirinya masih lapar akan prestasi. Saya bukan datang ke sini untuk menikmati sisa karier, saya datang untuk bertarung demi Garuda. Jordi Amat bangga kembali bertugas bersama timnas Indonesia. Jordi masuk dalam daftar 32 pemain yang akan mengikuti pemusatan latihan TC di Bali untuk lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert kali ini memanggil 5 pemain untuk bertugas sebagai bek. Selain Jordi, ada Jay Itzas, Justin Hubner, Mas Hilgers, dan Rizky Ridho. Tentunya ini akan membuat persaingan untuk mendapatkan caps timnas semakin sengit. Jordi Amat senang mendapatkan panggilan ke timnas lagi. Apalagi tugasnya bersama Johor Darul Ta'zim sudah selesai dan siap segera bergabung ke TC. Dia memiliki waktu yang cukup panjang untuk bisa segera beradaptasi dengan tim. Apalagi timnas Indonesia memasang target tinggi pada bulan Juni nanti. Kembali bertugas, tulis Jordi Amat. Pemain berusia 33 tahun ini menyadari bahwa skuad Garuda akan dihadapkan pada laga yang krusial. Mereka akan berhadapan dengan Cina 5 Juni dan Jepang 10 Juni. Kemenangan akan menentukan nasib Indonesia untuk lolos ke babak selanjutnya dengan mempertahankan posisi keempat klasemen grup C. Bermain melawan Cina akan jadi sarana untuk mendapatkan 3 poin sebelum mereka bertandang ke markas Jepang. Pertandingan besar di depan mata melawan Cina dan Jepang untuk ronde 3. Mari kita buat ini menjadi penting. Tutupnya. Sementara itu, Jordi sempat mendapatkan panggilan untuk laga bulan Maret lalu. Namun dia hanya berada di bangku cadangan dan tidak mendapatkan menit bermain. Caps terakhirnya bersama skuad Garuda tercipta saat pertandingan kandang melawan Jepang pada tahun lalu yang berakhir dengan skor 0-4 saat itu. Hadirnya Jordi menjadi sinyal bahwa Patrick Kluivert lebih mengandalkan pemain-pemain yang sudah berpengalaman untuk berada di tim. Pengakuan mengejutkan dari media Cina. Jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026, Cina akui tak akan mudah. Kalahkan timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, atmosfer mencekam, supporter fanatik dan performa Garuda yang meningkat. Jadi, alasan negeri tirai bambu waspadai ancaman serius dari anak asuh Patrick Kluivert. Media Cina meyakini tim nasional Cina kesulitan mendapatkan poin dari kunjungan di markas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis 5 Juni 2025. Cina kini tengah terjepit di klasemen sementara grup C ronde ketiga. Kini anak asuh Branko Ivankovic mengoleksi 6 poin dari 8 laga. Peluang Wulei dan kawan-kawan sudah tertutup untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 melalui 2 besar di grup C ronde ketiga. Satu-satunya peluang Cina untuk menjaga mimpi lolos ke Piala Dunia 2026 adalah melaju ke ronde keempat. Syaratnya Cina harus sapu bersih kemenangan di laga lawan timnas Indonesia dan Bahrain. Kalah di markas timnas Indonesia dipastikan bakal mengubur mimpi Cina tampil di Piala Dunia 2026. Misi krusial Wulei dan kolega untuk meraih kemenangan di markas timnas Indonesia jelas menemui aral melintang. Media dalam negeri 163 meyakini bahwa Cina bakal kesulitan mendapatkan poin di markas timnas Indonesia. Faktor pertama adalah materi skuad timnas Indonesia yang sangat tangguh. Timnas Indonesia memanggil 19 pemain naturalisasi asal Belanda. Bagi tim Branko Ivankovic, akan sulit bagi mereka untuk mendapatkan poin di kandang Indonesia, tulis 163. Patrick Kluivert telah memanggil 32 pemain untuk TC Timnas Indonesia.
Dari 32 nama tersebut, ada 19 pemain naturalisasi yang bermain di berbagai klub di luar negeri, terutama di benua Eropa. Kehadiran mereka jadi faktor utama Cina bakal kesulitan menghadapi timnas Indonesia. Indonesia sudah mengumumkan 32 nama pemain dan Kluivert memanggil 19 pemain naturalisasi, tulis 163. Selain itu, timnas Indonesia dianggap bukan tim dari wilayah Asia Tenggara. Mereka dianggap sebagai tim yang berasal dari Belanda. PSSI punya target ambisius untuk membawa skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Shane Patinama akhirnya buka-bukaan tentang satu momen paling mencekam saat membela timnas Indonesia, sebuah kejadian tak terduga yang terjadi di tengah ketegangan laga internasional. Dan Shane sendiri mengaku belum pernah mengalami hal serupa sepanjang karirnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa insiden ini nyaris tak pernah terungkap ke publik? Simak pengakuan eksklusifnya yang mengejutkan dan mengungkap fakta mengejutkan di balik layar timnas. Shane Patinama bicara tentang momen mencekam saat timnas Indonesia bertandang ke Irak. Tepatnya saat berlaga di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 yang digelar pada 16 November 2023. Pertandingan ini berakhir dengan skor 5-1 untuk kemenangan tim tuan rumah. Namun skuad Garuda berhak lolos ke babak selanjutnya dengan status runner-up grup F. Shane Patinama menjelaskan bahwa bertugas di timnas Indonesia memberikan beberapa pengalaman baru. Salah satunya saat mereka harus bermain di markas Irak dengan penjagaan ketat. Rombongan skuad Garuda harus melewati beberapa pos dan berangkat dengan mobil yang diperkuat senjata. Ambil contoh Irak, di mana saya mencetak gol internasional pertama saya. Dalam perjalanan menuju stadion, kami melewati berbagai macam pos pemeriksaan. Para tamu berada di dalam mobil dengan salah satu senjata besar di atasnya, kata Shane Patinama dilansir bolasport.com dari laman Allgemeine Dagblad. Pemain berusia 26 tahun ini sebenarnya ingin mengabadikan beberapa momen. Namun kondisi yang cukup mencekam tersebut membuat dia menahan diri. Apalagi mereka tidak tahu bagaimana respons orang-orang di sana saat ada orang asing yang masuk ke wilayahnya. Dari dalam bus, saya ingin mengambil video lain, tetapi tidak jadi. Anda tidak akan pernah tahu bagaimana orang-orang itu akan bereaksi, terangnya. Momen menarik selanjutnya terjadi saat timnas Indonesia menjalani laga uji coba melawan Argentina pada 19 Juni 2023. Menurutnya, pertandingan ini adalah hal yang tidak pernah dibayangkan karena Indonesia melawan negara yang baru saja mendapatkan trofi Piala Dunia. Saat itu memang Lionel Messi tidak masuk dalam skuad La Albiceleste yang datang ke tanah air. Namun laga ini tetap pertandingan yang spesial karena banyak pemain bintang yang beraksi di lapangan. Shane mendapatkan kesempatan tampil selama 45 menit di pertandingan tersebut. Saya melakukan debut melawan Argentina. Sayangnya Messi absen karena cedera, tetapi masih ada banyak nama besar di lapangan, tutupnya. Tim nasional Indonesia bersiap menghadapi babak baru dalam sejarahnya. Di bawah komando pelatih anyar Patrick Kluivert, skuad Garuda akan menjalani pemusatan latihan TC di Bali mulai 26 Mei 2025 mendatang. Langkah ini menjadi bagian dari persiapan intensif menghadapi dua laga penting melawan tim kuat Asia, Cina dan Jepang. Salah satu nama pertama yang dipanggil Kluivert kemungkinan adalah bek tengah andalan Elkan Bagot. Pemain berdarah Indonesia-Inggris itu telah tiba di tanah air lebih awal dan bisa saja dijadwalkan langsung bergabung dengan rekan-rekannya di Bali. Kehadiran Elkan menjadi perhatian karena selain kemampuannya menjaga lini belakang, ia juga dikenal sebagai pemain dengan mentalitas profesional tinggi yang mampu menjadi panutan di dalam dan luar lapangan. Apabila Elkan Bagot jadi dipanggil, mungkin Patrick Kluivert akan mencoret satu pemain berposisi bek. TC di Bali akan menjadi sesi latihan perdana yang dipimpin langsung oleh Patrick Kluivert sejak resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala oleh PSSI pada awal Januari lalu.
Ex-striker Barcelona dan timnas Belanda itu diharapkan bisa membawa pendekatan permainan modern ke dalam skuad Garuda. Dengan pengalamannya di pentas tertinggi Eropa, Kluivert dianggap sebagai figur ideal untuk membimbing talenta-talenta muda Indonesia agar mampu bersaing lebih baik di level Asia, bahkan dunia. Pemusatan latihan ini diproyeksikan menjadi momen krusial untuk membangun fondasi taktik dan kerja sama tim. Dengan komposisi pemain yang sebagian besar telah tampil di berbagai kompetisi profesional, baik dalam maupun luar negeri, Kluivert akan memiliki banyak opsi untuk meramu formasi dan pendekatan permainan yang sesuai dengan karakter tim. Laga melawan Cina dan Jepang dipastikan menjadi tantangan berat sekaligus uji kualitas bagi Kluivert. Jepang saat ini menempati peringkat tertinggi di Asia dan secara konsisten tampil di Piala Dunia dengan kekuatan kolektif dan organisasi permainan yang rapi. Sementara Cina, meski sempat mengalami penurunan prestasi, tetap merupakan kekuatan tradisional di Asia Timur dan sedang membangun ulang kekuatan mereka lewat investasi besar di pembinaan usia muda. Kedua laga tersebut akan digelar dalam periode FIFA Matchday, sehingga memungkinkan timnas Indonesia menurunkan skuad terbaik. Selain Elkan Bagot, sejumlah pemain lain yang merumput di luar negeri juga dikabarkan akan dipanggil. Kluivert sendiri disebut akan mengandalkan kombinasi pemain berpengalaman dan wajah baru untuk membangun tim yang kompetitif sekaligus berdaya saing jangka panjang. Kehadiran Elkan menjadi tambahan penting bagi lini pertahanan Indonesia. Pemain yang kini membela klub Ligue 1 di Inggris tersebut dikenal memiliki kekuatan fisik, kecerdasan taktik, serta ketenangan saat mengawal area kotak penalti. Sejak melakukan debut bersama timnas pada 2021, Elkan telah mencatatkan sejumlah penampilan penting, termasuk saat Indonesia tampil mengesankan di Piala AFF dan babak kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Kemampuan Elkan dalam duel udara serta distribusi bola dari belakang menjadikannya aset penting dalam skema permainan modern yang mulai diterapkan timnas. Selain itu, kehadirannya juga menjadi simbol kuatnya komitmen para pemain diaspora dalam membela merah putih. Langkah awal ini menjadi sinyal dimulainya era baru bagi sepak bola Indonesia. Penunjukan Patrick Kluivert bukan sekadar langkah simbolis, melainkan investasi jangka panjang yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas tim nasional secara menyeluruh. Dengan dukungan penuh dari federasi, kesiapan pemain, serta antusiasme supporter, timnas Indonesia berpeluang mencatatkan lompatan prestasi dalam waktu dekat. Dua laga uji coba melawan Cina dan Jepang memang belum menentukan nasib di turnamen resmi, namun hasil dan performa dalam pertandingan tersebut akan menjadi tolok ukur awal efektivitas program yang dibawa Kluivert. Bagi Elkan Bagot dan rekan-rekannya, inilah kesempatan untuk menunjukkan bahwa timnas Indonesia siap naik kelas. Dan bagi publik sepak bola nasional, ini adalah awal dari harapan baru yang selama ini terus dinanti. Bagaimana guys menurut kalian? Apakah kalian setuju Elkan Bagot dipanggil lagi oleh timnas Indonesia? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Kabar gembira untuk pecinta timnas Indonesia, Kevin Dix beri sinyal positif soal kondisinya dan diprediksi pulih. Lebih cepat dari perkiraan, apakah bek berdarah Belanda ini siap tampil di laga sengit lawan Cina dan Jepang? Tim medis ungkap perkembangan, mengejutkan, pelatih beri respons tak terduga, dan fans langsung heboh. Benarkah Dix akan jadi kunci kebangkitan Garuda di duel penentu ini? Timnas Indonesia mendapatkan kabar gembira sebelum laga lawan Cina dan Jepang bulan depan. Kabar tersebut datang dari negeri Denmark. Bintang FC Copenhagen, Kevin Dix dinyatakan bisa sembuh dari cedera lebih cepat dari perkiraan. Sebelumnya, Kevin Dix divonis tidak bisa tampil di sisa musim bersama FC Copenhagen. Dirinya mengalami cedera di bagian paha pada April 2025. Hal ini membuatnya harus absen di sisa musim 2024/2025. Kabar tersebut dikonfirmasi dari media asal Denmark, Ekstrabladet. Kini, FC Copenhagen masih memiliki 4 laga sisa di kompetisi musim ini. Mereka masih menyisakan 3 laga di Liga Denmark dan 1 laga final Piala Denmark. Selain Kevin Dix, Birger Meling juga bakal menyusul pulih cepat dan berpeluang tampil untuk FC Copenhagen.
Keduanya sudah melakukan latihan sejak Kamis 15 Mei 2025. Kami melakukan segala yang kami bisa untuk mendapatkan Birger Meling dan Kevin Dix kembali, ujar pelatih FC Copenhagen Jacob Nestrup dilansir bolasport.com dari Extra Bladet. Dan melihat apakah mereka dapat memainkan peran musim ini, lanjutnya. Meski sudah bisa berlatih, Jacob tidak bisa menentukan kapan keduanya bakal siap tampil untuk tim. Apakah itu akan terjadi pada hari Minggu depan, final piala atau tidak sama sekali? Saya tidak dapat mengatakannya. Tetapi apa yang kami lakukan, apa yang kami bisa untuk mempersiapkan mereka bermain, lanjutnya. Kembalinya Kevin Dix jadi sinyal positif bagi skuad Garuda. Pasalnya, skuad Garuda bakal menghadapi 2 laga krusial di sisa ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia bakal menghadapi Cina dan Jepang. Laga lawan Cina bakal digelar pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. 5 hari kemudian, mereka bakal bertandang ke markas Jepang di Suita Football City Stadium. 2 laga tersebut bakal jadi penentu nasib merah putih jika ingin mewujudkan mimpi ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bisa lolos langsung ke putaran final dengan cara finish sebagai 2 besar di ronde ketiga. Meski begitu, paling realistis, skuad Garuda bisa menjaga mimpi lolos melalui ronde keempat. Ragnar Oratmangoen akhirnya angkat bicara setelah dipastikan tak bisa gabung Timnas Indonesia saat lawan Cina dan Jepang. Pernyataannya bikin publik kaget, ungkap alasan mengejutkan di balik absennya, dan singgung soal situasi yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Ada apa di balik ketidakhadirannya di laga krusial ini? Simak pengakuan penuh emosi yang menguak. Fakta tak terduga. Patrick Kluivert memanggil sebanyak 32 pemain untuk persiapan menyambut 2 laga terakhir putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia nantinya akan melawan Cina dan Jepang. Skuad Garuda bakal menjamu Cina pada 5 Juni 2025. Duel ini rencananya digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Timnas Indonesia lalu menghadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Duel tersebut nantinya terlaksana di Stadion Saitama, Jepang. Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani pemusatan latihan di Bali mulai tanggal 26 Mei 2025. Sebanyak 32 pemain dipastikan ikut serta. Nama-nama langganan seperti Rafael Struijk, Calvin Verdonk, hingga Marcelino Ferdinand dipastikan ambil bagian. Kejutan datang dengan kembali hadirnya Asnawi Mangkualam. Sebagai informasi, Asnawi tak mendapat panggilan Timnas Indonesia pada FIFA Matchday bulan Maret lalu. Sementara itu, beberapa pemain langganan lain juga ada yang tak bisa bergabung. Salah satunya adalah Ragnar Oratmangoen. Ragnar tak bisa memperkuat Timnas Indonesia karena cedera. Pemain berusia 27 tahun itu kemudian tak bisa menyembunyikan rasa sedihnya. Ragnar mengaku dirinya selalu ingin memperkuat Timnas Indonesia. Lebih lanjut, Ragnar memberikan doa kepada Timnas Indonesia agar mendapat hasil terbaik melawan Cina dan Jepang. Untuk para fans, akibat cedera saya tidak akan bisa bergabung dengan tim untuk 2 pertandingan terakhir babak ini. Tidak ada tempat yang lebih saya sukai daripada di luar sana di lapangan melakukan segalanya musim panas ini agar 100% fit di awal musim baru. Untuk saat ini semoga beruntung dan tetap percaya, kata Ragnar dilansir bolasport.com dari Instagram pribadinya. Untuk meramu formasi dan pendekatan permainan yang sesuai dengan karakter tim. Laga melawan Cina dan Jepang dipastikan menjadi tantangan berat sekaligus uji kualitas bagi Kluivert. Jepang saat ini menempati peringkat tertinggi di Asia dan secara konsisten tampil di Piala Dunia dengan kekuatan kolektif dan organisasi permainan yang rapi. Sementara Cina, meski sempat mengalami penurunan prestasi, tetap merupakan kekuatan tradisional di Asia Timur dan sedang membangun ulang kekuatan mereka lewat investasi besar di pembinaan usia muda. Kedua laga tersebut akan digelar dalam periode FIFA Matchday, sehingga memungkinkan Timnas Indonesia menurunkan skuad terbaik.
Selain Elkan Bagot, sejumlah pemain lain yang merumput di luar negeri juga dikabarkan akan dipanggil. Kluivert sendiri disebut akan mengandalkan kombinasi pemain berpengalaman dan wajah baru untuk membangun tim yang kompetitif sekaligus berdaya saing jangka panjang. Kehadiran Elkan menjadi tambahan penting bagi lini pertahanan Indonesia. Pemain yang kini membela klub Ligue 1 di Inggris tersebut dikenal memiliki kekuatan fisik, kecerdasan taktik, serta ketenangan saat mengawal area kotak penalti. Sejak melakukan debut bersama timnas pada 2021, Elkan telah mencatatkan sejumlah penampilan penting, termasuk saat Indonesia tampil mengesankan di Piala AFF dan babak kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Kemampuan Elkan dalam duel udara serta distribusi bola dari belakang menjadikannya aset penting dalam skema permainan modern yang mulai diterapkan timnas. Selain itu, kehadirannya juga menjadi simbol kuatnya komitmen para pemain diaspora dalam membela merah putih. Langkah awal ini menjadi sinyal dimulai